buat saya ya pribadi, corona kan variabel semesta. Apapun yang ada itu kan sebuah variabel, sebuah elemen, sebuah substansi yang memang diciptakan, apa istilahnya, kalau pemahaman umum bisa jadi walaupun ini ada yang mengatakan rekayasa buatan manusia, tapi kalau tidak atas izin dan kehendak Allah kan tidak bakal terjadi. Ya sudah, sebagai variabel untuk pergerakan semesta. Kalau dianggap sebagai pagebluk, iya. Tapi kalau kita melihat dari segi hakikatnya, ya ini kehendak sana. Yang mungkin saat ini kita belum tahu apa sih maksudnya itu. Saat ini loh ya. Tapi mungkin setelah kejadian kita akan bisa melihat ternyata ada maksud seperti ini, seperti itu. Sebagaimana bencana-bencana terdahulu, kita akhirnya bisa melihat tuh, ketika gunung meletus, tsunami, efek bagusnya dari debunya gunung itu apa, belum lagi pergeseran tanah ketika ada patahan ini dan itu. Setelah kejadian kita baru tahu. Nah ini kan kita belum tahu, akhirnya yang muncul adalah prediksi-prediksi dan terutama adalah ketakutan, apa paranoid ya mungkin ya. Ada satu sepeda motor, 2 orang berbadan agak tekel, gondrong. Oh sesuk begal iki aku lho. Langsung untuk tengah tak giyetno. Ya Allah, paranoid aku iki, paranoid. Belum lagi berita-berita yang muncul kan banyak jambret lah, begal lah, rampok lah. Sing biasa gak wedi apa-apa lho. Ya sik wedi ya. Karena saya hidup di desa. Apa ya? Kita tahu bahwa orang timur, orang Jawa itu yang di desa masih ada konsep pasrah. Jadi ya wis lah, aku kerjaku yang ini. Yang ke sawah tetap ke sawah. Cuman malam memang karena anjuran dari pemerintah ada semacam posko-posko atau si gardu, pos kampling yang ada dulu itu diaktifkan lagi. Itu sempat diaktifkan, sedikit diaktifkan lagi. Kalau kehidupan sehari-hari siang ya podo ae. Budaya yang sawah nang sawah. Secara fisik mereka sudah mengambil jarak kan. Per kedok sawah kan wis jarak lumayan aduh gak mek 2 meter itu. Puluhan meter. Pedagang ataupun swasta yang kecil ya. Lek besar mungkin dia masih punya tabungan. Ya, kalau yang kecil yang ya sehari sekarang jualan dimakan besok itu sangat, sehingga dagang nggak habis sampai tengah malam. Karyawan pabrik, karyawan restoran ya, kan diperlakukan tidak bisa menerima pelanggan makan di tempat loh. Take away. Juragan sih mungkin sih nyimpen tabungan nih, mungkin. Tujuan pertama kalau boleh jujur, saya bingung menghadapi seperti harus berbuat apa. Ketika dipahami, saya melihat ini adalah pergerakan semesta, berarti saya pun harus bergerak. Konsepnya jari ini loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Alam memuji, virus pun memuji, maksud aku ora. Apa yang saya kerjakan? Bagaimana kembali kepada kehendak itu sendiri? Bukankah manusia diciptakan sebagai khalifah? Kan begitu. Terus katilapo berbuat baik kan? Karena kalau di agama saya, bagaimana menjadi rahmatan lil alamin. Isoku bantu dengan ini ya saya kerjakan dengan itu. Bahkan ini mencoba untuk bikin ini yang UV light itu, sing demone Mas Yudhista itu. Kenapa enggak pakai ini aja ya? Padahal ini dipakai. Oh ayo aku. Ya ayo. Saya bukan saya yang berbuat seperti ini. Ya dari obrolan-obrolan kita rekam. Duit ya bukan murni dari saya juga. Ya konco-konco urunan, bagaimana Mas Yudhista, bagaimana siapa.
menurut duit saya mungkin tidak banyak kok. Pancingan pertama itu piro ya? 500 terus 2 juta nggak salah, 2,5 total teman. Pancingannya sudah terbagi hampir, kalau itu habis yang sedikit itu 200 liter 200 liter hand sanitizer. Kalau untuk UV ini baru prototipe jadi satu. Untuk yang model gawang untuk manusia yang model kayak pintu itu loh. Awalnya ke pondok-pondok pesantren, karena kita melihat berkumpulnya manusia yang mungkin tidak pernah difikirkan oleh yang lain keselamatan mereka gitu kan. Artinya bukan kok tidak difikirkan, tapi prioritas itu bukan prioritas utama gitu loh untuk skop makro ya. Akhirnya kita berpikir, saya pernah juga tahu kehidupan pondok seperti apa, tidurnya seperti apa, makan seperti apa. Jadi daripada nanti ada sorotan ataupun kejadian terinfek di sana, ya lebih baik kenapa tidak itu dulu yang kita utamakan. Pondok pesantren, kemudian masjid-masjid, panti asuhan. Kalau pondok pesantren gede, dia punya dana kan untuk pengadaan itu. Pondok pesantren kecil yang kita pikirkan. Panti asuhan, masjid-masjid kecil, bahkan puskesmas pembantu, bidan-bidan desa, bidan-bidan di kampung itu yang praktek di kampung. Itu bagaimanapun juga kan mereka menerima pasien. Ya nyun sewu, dalam tanda petik edukasi daripada pasien itu sendiri tentang kebersihan, tentang kesehatan juga minim. Otomatis karena terjadinya kelangkaan ya. Mungkin mereka punya duit untuk beli, tapi belum tentu mampu untuk membeli karena tidak ada di pasaran. Apalagi yang mereka tidak punya dana untuk membeli. Masker kemarin sebenarnya ada yang saya cerita kenakalan orang ya. Ada dana 2 juta waktu itu untuk pengadaan masker. Ditawarin market dengan harga 4.500 dengan contoh yang bagus. Ya sudah, saya tambahi, saya total pokoknya beli 550 masker. Begitu datang maskernya kualitas jelek, seperti kain kaos, lebih tipis lagi. Dikirimnya seperti itu. 2 kali tak tanyakan dengan kalimat yang ya sopan lah. Loh, kok maskernya jelek? Ya gini, dengan banyak alasan. Loh, ini saya beli bukan untuk saya jual lagi. Saya bagi-bagikan gratis untuk orang-orang yang bekerja dengan resiko itu. Karena dimunculkan waktu itu masker yang memang standarnya medis, dicontoh itu. Nah akhirnya keceplosan. Selamat-selamatmu dewe aku. 2 hari berikutnya stroke masuk rumah sakit dia. Keceplosan. Ndonga kelek. Nanti ya apa memang dia melakukan penipuan ya. Stroke sih nomor loh. Ya bukan nominalnya kan, yang kita hitung bukan nominal tapi apa ya, harapan kemanfaatan masker itu sendiri. Apa ngono iku jenenge, mengamankan pekerja yang memang bersinggungan langsung dengan virus itu. Pekerja medis maksudnya. Maunya kita bagi-bagi ke para pekerja medis yang di lapangan yang memang sedang tidak ada barang itu. Walaupun mungkin rumah sakit punya anggaran ya, tapi kan tidak mampu pengadaan. Dari sudut pandang mana dulu? Kalau dari sudut pandang saya, ini adalah cara Allah untuk membuat keseimbangan. Dari sudut pandang saya loh ya. Tapi kalau saya mencoba untuk menggunakan sudut pandang ya negatifnya ini adalah ujian. Negatifnya loh ya. Kalau positifnya justru ini adalah cobaan atau bencana. Positifnya bencana bagi
orang-orang yang tidak bisa pasrah. Positifnya, contoh misal orang-orang yang kebiasaan punya target-target, ungsik di Gusti Allah ditarget, nah begitu. Seringkali kan melupakan bagaimana posisi sang penentu itu. Boleh mentarget boleh, tapi kan seringkali overlapping. Jadi desain, wah kudung ini. Hanya pasrah. Kan manusia itu berhak untuk menentukan, tapi kembali lagi merencanakan. Tapi kembali lagi kan, penentunya siapa? Bahkan kalau melihat dari segi agama saya ya, sebagai orang Muslim, mendengar cerita Ka'bah dikosongkan, ditutup itu kan suatu hal yang tidak bisa diterima dari segi keimanan dalam petik loh ya. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, Gusti Allah menunjukkan kebesarannya, keesaannya. Kudu watu iku, kudu rumah tua itu yang perlu kamu putari, yang kamu sembah. Kan begitu. Kan seringkali kita melihat orang-orang hanya seremonial datang ke sana toh. Sampai nyun sewu, banyak orang ketika pulang dengan gelar haji, itu dia merasa sudah lebih dari yang lain. Berarti sama Allah kudu iku. Kon sakjane kajiku kaya apa? Bagaimana itu ada pelajaran untuk menjadi patuh kan? Tawafnya sendiri seperti apa, sa'inya seperti apa, belum lagi nanggone padang itu. Lupa bahwa tujuannya adalah bagaimana belajar patuh sebagaimana orang-orang terdahulu. Ujian Nabi Ibrahim gak sederhana. Kon boleh anak dewe ayo. Ujiannya dikatakan ujian loh ya. Bagaimana Nabi Muhammad harus terusir dulu dari sana. Nah, kini penak ya teko ngubungi Ka'bah bengak-bengok. Oh, penak men foto-foto ya. Mulai oleh gelar. Itu kalau menurut saya. Beda lagi, orang akan berpandangan lain kan beda lagi.